Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Apple yang terbaru yang sepertinya akan paling banyak peminatnya. Dan perkenalkan ini adalah iPad mini 6 yang juga sudah saya engrave dengan nama DKID dan kita juga akan unboxing beserta aksesorisnya. Dan sebelum kita bahas tentang iPad mini 6 ini, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Bang Effendi dari YouTuber Cupu. Karena ini saya titip dari Bang Effendi ya, makanya saya bisa engrave dengan tulisan DKID. Karena kalau saya beli di Indonesia, nggak mungkin saya bisa engrave. Jadi terima kasih banyak buat Bang Effendi dari YouTuber Cupu. Dan buat kalian yang pengen tahu update-update HP terbaru yang belum pernah masuk Indonesia atau nggak akan masuk ke Indonesia, itu kalian bisa langsung lihat di channelnya Bang Effendi di YouTuber Cupu. Itu orang gercep banget kalau masalah HP-HP terbaru. Jadi di sini sudah ada dua produk yang akan kita unboxing. Pertama ada iPad mini Smart Folio dan juga iPad mini 6. Kita unboxing yang iPad mini 6-nya dulu aja deh ya. Dan nanti akan kita coba untuk pakai aksesorisnya. Nah, dari segi packaging menurut saya ini lucu banget ya. Ini kayak di canvas set seperti ini terus pakai tulisan mini. Nah, untuk yang iPad mini ini dia masih ada plastiknya, nggak seperti si iPhone 13 Pro Max yang nggak ada plastiknya, jadi dia langsung green peel seperti ini. Tapi kalau iPad masih ada plastiknya, ya jadi menurut saya sih Apple ini agak-agak dilema ya. Di lain sisi untuk produk iPhone-nya nggak pakai plastik biar katanya itu ramah lingkungan, tapi untuk iPad-nya pakai plastik, kan jadinya ya gitulah ya. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat. Ini saya beli yang $1.200 kalau nggak salah. Ini yang varian 256 GB Wi-Fi plus seluler. Karena memang saya memiliki rencana untuk menggunakan iPad mini ini sebagai daily driver saya. Karena kan saya suka main Mobile Legends ya. Jadi daily saya itu iPad mini ya digunakan untuk main Mobile Legends aja mungkin nanti. Dan ini saya beli yang warna pink ya seperti biasa karena istri saya suka warna pink. Jadi walaupun saya yang pakai ya harus ikut kemauan istri lah. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini ada logo Apple, dan sekarang langsung aja kita kletek ya. Kita coba ASMR-nya. Kalau kemarin itu biasa aja di Apple, kalau di iPad ya ini masih suaranya masih oke lah. Kalau kemarin cuma seret, ini masih reret gitulah ya suaranya ya. Dan langsung aja kita buka ini di dalam paket pembeliannya ada apa aja si iPad mininya. Wih, boxnya aja enak dipegang dengan satu tangan ya, apalagi iPadnya nanti. Sets, dan di dalamnya ini ada iPadnya yang terbungkus seperti ini. Wih, ini warnanya pink. Tapi nanti kita lihat ya, ini dipegang dengan satu tangan. Wah, karena sesuai dengan di websitenya megangnya kayak gini nih. Cuman ya dipegang satu tangan aja, tangan duanya gini. Nggak bisa kita operasikan dengan satu tangan. Sulit. Terus juga ada ya dokumen, kitab-kitab buku nikah antara kita dan Apple seperti ini. Cuman karena ini versi Singapura seharusnya sih nggak ada buku panduan Indonesia ya. Dia dapat 2 stiker di sini buat kalian yang mungkin kolektornya. Terus juga dapat SIM ejector karena ini yang varian seluler. Set seperti ini. Oke. Kita masukkan sini dulu. Terus kita juga masih dapat adapter nih. Adapternya ini mirip seperti punyanya iPhone 12 Pro Max yang pertama kali ya, yang belum box poki-poki. Dan karena dia versi Singapura, jadi chargerannya yang seperti ini. Terus untuk maksimum outputnya, entah kalian bisa lihat atau enggak ya, tapi di sini kecil banget, ini 20 watt. Dan kita juga dapet kabelnya, dia udah Type C to Type C. Entah kenapa yang produknya iPhone belum Type C to Type C, masih Type C to Lightning. Seharusnya sih udah ganti ya Type C to Type C biar lebih universal. Oke lah. Jadi sekarang langsung aja kita bahas dulu untuk iPad-nya. Ini kita bersihkan dulu biar rapi. Dan inilah iPad mininya. Wih, kalau kalian lihat ya di bagian atasnya ini ada tulisan apa nih? Ayo dibaca, coba. Ayo, ini edisi Special Limited Edition. Cuma ada satu nih ya di dunia, karena satu-satunya yang di-engrave dengan DKID ya cuma iPad yang satu ini. Cuman engrave-nya seperti ini ya. Kalau misalkan bisa engrave logo gitu kayaknya bakal lebih menarik lagi. Coba saya lihat dulu engrave-nya ini. Ini engrave atau kayak semacam dicat ya. Kalau saya raba-raba seperti ini nggak nekuk ke dalam gitu. Jadi kayak nggak di laser. Jadi kayak cuman ditambahin sama kayak tulisan iPad-nya ini. Jadi tulisan iPad-nya ini kayak di laser tapi nggak tembus ke casing ya. Jadi nggak merusak gitu. Jadi mirip feel-nya iPad DKID. Nah, kayak gini ya.
Cuman saran saya buat kalian yang mungkin punya rencana untuk dijual lagi, nggak usah ikut-ikutan di engrave ya kayaknya ya. Karena kalau misalkan ada tulisan seperti ini, entah apakah ada orang yang mau beli atau enggak nanti. Ya gak apa-apa lah, yang penting eksklusif DKID. Satu-satunya iPad mini di dunia special edition DKID ya. Terus di bagian belakangnya sini ada kamera yang lumayan gede ya untuk dimensi diameternya ini. Kira-kira ya hampir sejempol saya. Resolusi kameranya ini 12 megapiksel, lensa wide. Terus di sini ada mic, terus ada flash juga. Terus karena mungkin ini yang seluler, jadi ada wifi-nya nih, ada wifi tambahan nih di sini. Dan dia juga sudah support 5G karena udah pakai chipset terbaru dari Apple yaitu A15 Bionic. Dan A15-nya ini bukan versi sunat seperti di iPhone 13. Kalau iPhone 13 ini kan GPU core-nya itu cuma 4. Kalau ini tetap 5 sama seperti iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Terus untuk port-portnya di sini ada magnetic wireless charger untuk Apple Pencil, dia sudah support sampai generasi kedua. Di sini ada SIM tray untuk selulernya dan di bagian bawah Type C, terus juga ada speaker. Di bagian kiri nggak ada apa-apa, hanya ada WiFi antena. Di bagian atas ada speaker lagi, volume up and down, dan di sini ada tombol power yang sudah ada fingerprintnya. Wih. Dan kalau saya pribadi disuruh milih Face ID atau fingerprint kalau di iPad ya, saya akan pilih yang fingerprint. Karena kalau iPad itu kadang kan saya pakainya landscape seperti ini. Terus kalau misalkan mau Face ID harus diginikan dulu nih. Jadi repot, kurang praktis. Kalau ini kan tinggal dipencet set seperti ini aja ya. Terus sekarang halonya sama seperti di iPhone 13 kemarin. Dan mungkin ini biar di setting-setting Tomo dulu ya, Tom. Dan sambil Tomo nyeting, kita akan coba aksesorisnya ini kita buka. Namanya adalah iPad mini Smart Folio. Kenapa saya nggak beli Apple Pencilnya titip dari Bang Effendi? Karena di Indonesia udah banyak yang jual Apple Pencil generasi kedua. Nah kalau ini kan masih eksklusif ya, masih iPad mini Smart Folio yang kemungkinan di marketplace Indonesia belum ada. Jadi saya milih untuk beli aksesoris yang ini aja. Tapi sebelum kita aktivasi ya, saya mau coba comparekan dulu warna pinknya iPhone 13 ini. Ini pinknya kayak gini nih, ya pinknya itu pink keputih-putihan, aduh pink keputih-keputihan gitu. Kalau ini juga, kalau sebentar deh ya, kalau di kamera kayaknya, kalau ini permukaannya itu lebih ngedoff ya, jadi kalau ini kan ada kayak kacanya nih, jadi refleks-refleksnya terlalu terlihat nih. Kalau ini kan nggak ada kacanya, jadi ini finishing mid ciri khasnya iPad, cuman warnanya sih hampir mirip. Jadi pinknya ini pink yang keputih-putihan. Apa ya istilahnya, pink cuman ditaruh di aluminium gitu. Jadi warna aluminiumnya lebih dominan. Dan sekarang kita lanjut bahas untuk iPad mini Smart Folio. Ini harganya sekitar $86 Singapura. Jadi sekitar 1 jutaan lah. Terus boxnya gini aja sih ya, nggak ada keterangan apa-apa karena dia memang nggak ada spesifikasinya. Dan langsung aja kita buka dia isinya kayak apa. Nah ya, warnanya tumpuk banget ya. iPad-nya tadi warna pink, Smart Folio-nya warna ungu. Gila ya, kalau ini kan ungunya bener-bener ungu gitu. Nah kayak gini $89. Dan menurut saya bakalan banyak third party mungkin yang nanti bakalan lebih bagus daripada Smart Folio ini. Cuman namanya ini kan Smart Folio ya, jadi harus ada fitur smartnya. Kita harus cari tahu nih fitur smartnya ada di mana nih. Kalau di dalam paket pembeliannya sih hanya ada folionya aja seperti ini. Terus apakah dia nanti bisa di adjust? Nggak ada apa-apa lagi ya. Di sini ada apa nih? Di sini nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa-apa. Udah itu aja ya. Iya. Jadi cuman ini aja. Oke, jadi iPad mininya udah selesai saya install beberapa aplikasi untuk hands on, dan Smart Folio-nya ini ya tidak seperti casingnya yang iPhone 12 Pro Max yang juga warna-warna. Jadi ketika saya tempelkan di iPad-nya, kalau yang iPhone 12 Pro Max dulu kan kalau misalkan magnetic case-nya kita tempelkan seperti ini, nah dia akan langsung kayak memberikan efek warna yang sama dengan case-nya. Tapi kalau iPad mini ini enggak. Jadi kalau misalkan saya tempelkan seperti ini, ya nggak ada efek animasi apa-apa. Fitur smartnya hanya ada ketika saya tutup seperti ini, dia akan langsung mati, dan ketika saya buka dia akan nyala. Jadi ya ini sih pada umumnya ya. Jadi kalau dibilang Smart Folio, smartnya cuman hanya ada di bagian itu. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk Touch ID-nya. Jadi kalau misalkan Touch ID ini harus disentuh aja, nggak boleh dipencet. Karena kalau misalkan kita pencet seperti ini, tahan, nah dia akan membuka Siri, bukan membuka lock-nya. Jadi dipencet tahan seperti ini aja, dan dia akan langsung membuka home screen.
Dan ternyata emang enak banget ya ketika dipegang dengan satu tangan seperti ini. Dan saya sudah membayangkan kalau misalkan saya punya Apple Pencil generasi kedua, tinggal ditulis aja nih seperti ini, set gambar dipegang satu tangan, nggak seperti iPad Pro yang terlalu besar menurut saya. Jadi ini kecil pas kalau misalkan kita genggam dengan satu tangan seperti ini, walaupun pengoperasiannya harus tetap dengan dua tangan karena satu tangannya untuk memegang seperti ini. Tapi kalau kita lihat framenya dibilang tipis, dia juga nggak tipis. Kalau misalkan kita buat landscape seperti ini, ya masih pas lah untuk area jempol untuk istirahat. Terus smart volume-nya ini juga bisa kita gunakan sebagai mode laptop. Jadi caranya seperti ini ya. Sets, nah seperti ini, terus kita taruh, dan kalau misalkan di mode ini dia juga cukup kuat. Jadi kalau misalkan kalian nggak pegang di tabletnya terus mau di touch, nah tuh ya, dia nggak sampai jatuh ke belakang. Cuman kalau memang terlalu barbar, kalau misal pakainya kayak gini, nah ya kalau kayak gitu sih beda cerita ya, itu namanya bukan nge-touch tapi mendorong. Terus kalau untuk performanya di Antutu versi 9 karena sama-sama pakai chipset A15 Bionic, tapi selisihnya cukup lumayan sebenarnya. iPhone 13 Pro Max ini 725.000 dan iPad mini hampir 800.000 dengan 798.000. Tapi kalau di Geekbench 5 performa iPhone 13 Pro Max walaupun selisihnya nggak banyak-banyak banget, lebih kenceng iPhone 13 Pro Max. Untuk device yang saya bahas ini ya, karena mungkin tiap device akan berbeda-beda tergantung suhu ruangan juga ketika ngetes. Cuman di PUBG ini layarnya nggak bisa full screen ya. Jadi kalau kalian lihat, ini bagian framenya, terus ini ada bar hitam lagi. Kenapa? Karena iPad mini aspek rasionya aspek rasio untuk produktivitas yang lagi ngetrend sekarang, yaitu 3:2. Dan PUBG supportnya itu aspek rasio 16:9. Jadi ya ada sisa barnya seperti ini. Cuman kalau untuk brightness-nya, kalau misalkan saya mentokkan brightness-nya ya, brightness-nya ini 500 nits layarnya, dan kita tembakkan ke bagian lighting, kita masih bisa melihatnya dengan jelas. Nah, di sini juga ada lighting dan masih oke banget untuk brightness-nya. Untuk sensor gyro di PUBG ini nggak ada masalah ya, responsif banget tuh. Tuh ya, nggak ada masalah. Dan kalau untuk settingannya, dia ada di settingan, coba kita lihat, Smooth Extreme, jadi belum kebuka untuk smooth 90 fps. Tapi kalau misalkan kita mentokkan lagi, dia ada di XDR Ultra. Kita coba aja di XDR Ultra ya. Nah seperti ini, nggak ada masalah sih sebenarnya ya PUBG ini. Karena di iPhone 12 Pro Max saya aja yang pakai chipset A14, nggak ada masalah sama sekali ketika digunakan untuk main PUBG. Jadi dengan A15-nya ini yang performanya udah kita comparekan kemarin antara iPhone 12 Pro Max dan iPhone 13 Pro Max, yang selisihnya lumayan sekitar 10% untuk CPU dan 20% untuk GPU. Jadi kalau misalkan kita main game PUBG seperti ini nggak ada masalah seharusnya. Jadi sekarang langsung aja kita gunakan untuk main game Genshin Impact. Nah kalau di game Genshin Impact ini coba kita lihat ya, kita pakai settingan yang paling mentok. Jadi ini sudah settingan yang paling mentok, highest, terus 60 fps, dan kita coba sekarang nih. Nah kalau misalkan pakai settingan highest ini ya, kalau kalian lihat, wah warna merahnya dari Klee ini kayak pop up banget gitu. Karena dia memang sudah support white color game mode P3. Set seperti ini. Dan untuk audionya ini juga kenceng banget. Nah kira-kira seperti ini audionya, gila gak ya? Kenceng banget untuk seukuran iPad yang sekecil ini. Iya. Cuman sekarang kita coba cari musuh dulu ya, sambil kita lihat apakah ada drop FPS. Karena kalau PUBG jelas gak ada masalah, yang masalah itu biasanya Genshin. Apalagi kalau misalkan kita mainnya lama banget gitu ya. Itu bisa device-nya anget terus jadi drop FPS. Ini volumenya kekencengan, saya kecilkan dulu, segini aja. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari iPad mini ya. Nah kalau misalkan pakai iPad mini nggak terlalu berat kalau misalkan kita pegang dengan hanya satu tangan, karena bobotnya cuma 297 gram. Kalau untuk kualitasnya menurut saya B aja ya, masih bagusan punyanya iPhone. Cuman ciri khas produknya Apple masih ada, jadi warnanya itu agak-agak kekuningan. Kalau saya bilang sih ini warna ciri khasnya iPhone lah pokoknya. Dan ini adalah kualitas kamera belakang 12 megapiksel di mode videonya iPad mini. Kalian bisa dengarkan kualitas mic-nya seperti apa. Biasanya sih kualitasnya mic-nya Apple itu bagus ya, tapi karena saya nggak bisa dengarkan, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari iPad mini ini. Untuk reviewnya mungkin akan kita bahas minggu depan ya.
Ini adalah iPad mini special edition. Cuman ada satu di dunia yang ada di engrave di KED ya. Dan first impression saya untuk iPad mini ini enak ya digenggam dengan satu tangan. Terus buat kalian yang ilustrator bisa pakai pensilnya langsung seperti ini. Nyaman sih, apalagi walaupun dia kecil tapi nggak ada part yang dipangkas seperti iPhone 13 yang GPU core-nya cuma ada 4. Ini GPU core-nya 5, sama seperti A15 Bionic yang ada di iPhone 13 Pro Max. Terus untuk bobotnya juga nggak terlalu berat dengan 274 gram untuk yang seluler ini. Dan dia juga sudah ada Touch ID-nya. Di masa pandemi seperti ini kalau saya pribadi lebih suka yang Touch ID daripada Face ID. Karena ya repot harus cepat-cepat masker walaupun sudah ada triknya. Cuman kemarin saya cobain trik yang pakai masker itu kadang bisa, kadang nggak bisa gitu. Jadi ya biar lebih praktis kalau saya sih lebih mending yang Touch ID. Terus dengan dimensinya yang 8,3 inch ini untuk ukuran tangan saya kalau misalkan saya gunakan untuk main PUBG itu pas gitu. Kalau iPad masih terlalu besar banget, kira-kira segini kalau iPad. Tapi kalau ini saya gunakan untuk main PUBG dengan 4 tangan itu enak. Dan kalau kalian lihat ya, ini responsif banget A15 di iPad mini ini tuh. Ya, jadi cepet banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.